Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر المسلمين وطالبات رحمنا رحمكم الله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan, hidayah serta inayahnya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah yang kita niatkan untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pahala tersebut kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wa talibat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairwani, dan insyaallah taala kita akan membahas tentang perkataan dari Ibnu Zaid Al-Qairwani yang ke-10, yang ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah taala mengatakan, lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu wa makhluqatan wa asma'uhu muhdatsatan. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini merupakan sesuatu yang bergandengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki sifat-sifat dan nama-namanya. Ay ta'ala an takuna sifatu makhluqatan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah dari disifati sifat-sifatnya adalah makhluk. Artinya bahwasanya sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Wa asma'uhu muhdatsatan, dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala nama-namanya itu nama-nama yang baru. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah disifati dari dahulu kala, ya, dari adanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifatnya dan memiliki nama. Jadi tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dia mengatakan ketika mensyarah perkataan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani, Allahu azza wa jalla muttasafun bi sifatihi mutasammin bi asma'ihi azalan wa abadan falam yatasama bismin ba'du an kana ghairu mutasammin bih. Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifatnya dan diberi nama dengan nama-namanya qadiman ay azalan wa abadan, yaitu sesuatu yang dari zaman dahulu kala dengan adanya Allah Subhanahu wa taala wa abadan, sampai senantiasa akan datang, ya, selama-lamanya. Mulai dari dahulu kala, ya, sampai selama-lamanya. Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah itu memang sudah multasiqun bihi,
Itu sudah ada di dalam Allah Subhanahu wa taala, di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak ada yang baru, sebagaimana pula nama-nama Allah tidak ada yang baru. Ya. Karena sudah ada, ya. Dengan adanya Allah di dalam diri Allah sudah memiliki sifat-sifatnya dan nama-namanya. Wa amma sifatullahi azza wa jalla fahiya tanqasimu ila qismain. Ya, beliau mengatakan bahwasanya adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ya, adapun sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifatun dzatiyatun qaimatun bidzat. Yang pertama adalah sifat dzatiyah. Ya. Sifat dzatiyah adalah sifat yang memang sudah ada di dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ya, lazimatun laha azalan wa abadan wa la yata'allaq bi masyiatihi wa iradatihi. Sesuatu sifat yang senantiasa nempel, senantiasa ada di dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhubungan dengan kehendak dan keinginan. Tidak berhubungan dengan kehendak dan keinginan. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah disifati dengan sifat-sifat itu. Ya. Seperti ya, al-wajh. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ini sifat yang dzatiyah. Ya, secara zatnya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya. Kemudian wal yad wal hayat wal ilm was sam' wal basar wal ulu. Ya. Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki hidup, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Ini adalah sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak berhubungan dengan keinginan dan kehendak. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang sudah memiliki sifat ini azalan wa abadan, ya, dari zaman dahulu kala sampai waktu yang tidak menentukannya. Ini disebut dengan sifat dzat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki kaki. Ini memang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya orang yang mengingkari ya, sifat-sifat dzatiyah Allah, maka dia telah jatuh ke dalam perbuatan kufur, yaitu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mereka berargumen, ya, kita itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah punya wajah, maka tidak berbeda jauh dengan makhluk. Makanya mereka mengatakan Allah tidak punya wajah. Ini adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Allah punya wajah, sementara makhluknya yang namanya manusia mengingkari Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya, artinya dia itu tidak paham dengan bahasa Arab. Ya, tidak paham dengan bahasa Arab, berani mencoba mengartikan bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang Arab. Ya. Orang Arab paham itu wajah, wajhu, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu adalah wajah-wajah. Ya. Ini orang yang bukan Arab mungkin, ya, dia mencoba mengartikan wajah itu bukan wajah. Artinya apa? Akhirnya orang Arab sendiri tidak paham dengan yang mereka artikan. Nah, ini mencoba menggurui orang Arab. Ya, orang ajam, orang yang bukan Arab mencoba menggurui orang Arab sehingga salah kaprah. Ya. Oleh karenanya, ya, bagi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya dan disampaikan kepada kita oleh para sahabat ridwanullahu ajmain. Ini yang pertama, yaitu sifat dzatiyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifatun fi'liyatun muta'alliqatun bil masyiati wal iradah. Yang kedua adalah sifat
sifat fi'liyah. Ya. Sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah adalah sifat yang berhubungan dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat yang berhubungan dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya sifat tersebut, ya, sifat tersebut Allah sudah miliki. Akan tetapi Allah tidak selalu memiliki sifat itu. Artinya dalam suatu kesempatan Allah memiliki sifat itu. Ya. Dalam suatu kesempatan Allah Subhanahu wa taala melakukan sifat tersebut. Walaupun Allah memiliki, memang sudah disifati dengan sifat tersebut, tapi dalam suatu keadaan Allah memperlihatkan sifat tersebut. Ya, seperti contohnya adalah al-khalq, Allah menciptakan. Ya, Allah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan makhluknya yang kecil ataupun yang besar. Kemudian ar-rizq, ar-razzaq, Allah Subhanahu wa taala memberi rizki. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki pada siapa? Kepada hamba-hambanya. Semua hamba dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu muslimnya ataupun kafirnya, Allah kasih rizki semuanya. Kenapa? Karena Allah itu Maha pemberi rizki. Ya, tidak berhubungan, Allah tidak pilih kasih antara muslim dengan kafir. Ini orang muslim dikasih rizki, ini orang kafir dan dikasih rizki. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ar-razzaq, Allah Maha memberi rizki, maka Allah berikan semua makhluknya itu rizki. Tidak ada yang tidak diberikan. Kafirnya, muslimnya, binatangnya, jinnya, setannya pun, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap kasih rizki. Makanya mereka masih hidup. Ya. Maka mereka masih hidup. Kalau Allah tidak kasih rizki, mereka mati. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Razzaq, salah satu namanya Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi rizki, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala semua dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, makhluk Allah itu, ya, dia tidak mati melainkan rizkinya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah tidaklah mati dia melainkan rizkinya telah full. Inilah batasan rizkinya dia. Ya. Terus ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kalau rizki Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki, tapi rizki manusia bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena jawabannya adalah karena Allah Maha tahu yang akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang akan terjadi. Kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala miskin mungkin, ya. Kenapa Allah jadikan dia miskin? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, ya. Allah sayang kepada hambanya sehingga Allah berikan kemiskinan kepada dia. Kenapa? Karena kalau Allah kasih dia kekayaan bisa jadi dia kufur sebagaimana Fir'aun dan Qarun. Ya. Tapi dalam kondisi miskin, ya, dalam kondisi kecukupan, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menghadapkan wajahnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijadikan dia orang kaya, maka dia akan menjadi murtad mungkin, maka dia akan sombong di atas muka bumi ini mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi orang yang cukup ataupun miskin. Kemudian ada sebagian orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa mereka dijadikan kaya? Ya bisa jadi karena dengan kekayaannya tersebut, ya, dia mampu menggunakan hartanya untuk dakwah Islam, untuk memberi bantuan kepada orang lain. Tapi sebagian orang-orang kafir banyak yang kaya-kaya. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan tersebut sebagai bentuk istidraj. Apa istidraj? Istidraj adalah Allah Subhanahu wa taala bukakan kesempatan kekayaan selebar-lebarnya kepada mereka supaya mereka semakin ingkar ketika Allah berikan jatah hidupnya selesai, maka mereka tidak bisa lagi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah.
Selesai. Ya. Makanya ya, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di balik itu semuanya seorang mukmin wajib untuk berusaha. Ya, wajib untuk berusaha. Karena kita tidak tahu takdir yang Allah berikan kepada kita. Apakah Allah akan berikan kekayaan kepada kita atau kemiskinan kepada kita? Dari mana kita bisa tahu? Dengan usaha. Ya. Dengan usaha keras. Bukan usaha main-main. Ya. Usaha main-main, sudah saya keluar, sudah cari usaha, tidak ketemu saya balik, tidur, pagi-pagi tidur. Tidak. Ya. Tapi usaha ekstra. Ya. Dalam bahasa kita keras peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang, jangan pergi pagi balik pagi lagi, ya cukup pergi pagi pulang petang cukup sudah, jangan pergi pagi balik pagi. Ya Allah, saronyo hidup nih ya diatur oleh waktu, pergi pagi balik pagi, pergi lagi malam balik lagi malam. Tidak ada ruang itu istirahat, tidak ada ruang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, ya seorang mukmin, ya, lau tawakkaltum haqqat tawakkul. Seandainya kalian itu tawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama razaqat thair. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah kasih kepada burung. Yaghdu himasan wa yaruhu bitanan. Pergi pagi dalam kondisi perut kosong, balik di sore hari dalam perut kenyang. Artinya burung ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita usaha dan belum mendapatkan hasil, bisa jadi tawakalnya kita kepada Allah masih kurang. Salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah adalah usaha ekstra. Ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki kepada seluruh hambanya yang mereka mau berusaha. Tapi kalau usahanya main-main, ya usahanya hanya sekedar keluar, yang penting melihatkan nampak wajahnya keluar, habis itu balik lagi, sudah tidak dapat yang diharapkan. Kemudian juga nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat Allah yang sifatnya fi'liyah, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan masyiah iradahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Istiwa, ya. Al-Istiwa wan nuzul wal maji. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Kapan bersemayamnya? Ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan waktunya ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Istiwa. Kemudian An-Nuzul, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kapan turunnya? Terserah Allah. Ya, tidak bisa kita yang minta, ya Allah turunkan sekarang, engkau turun sekarang, ya Allah turunkan sekarang, berikan aku wahyu, sebagaimana dongengnya orang-orang sufi. Allah itu datang kepadaku setiap aku minta tanya kepada Allah, langsung Allah datang kepadaku. Alangkah lemaknya. Ya. Nabi Muhammad saja, ya, beliau pernah mengharapkan wahyu itu turun, tapi tidak turun-turun. Ya. Wahyu itu kapan turunnya? Sampai Rasulullah itu, ya, di dalam hadis disebutkan sampai Rasulullah naik ke gunung mau melemparkan dirinya dari bukit. Saking kepinginnya diturunkan wahyu, setelah lamanya enggak turun-turun. Akhirnya wahyu itu turun kepada Muhammad SAW. Nah, ini orang-orang yang sufi, ya. Orang-orang sufi yang katanya sudah sampai ke ma'rifatullah. Kalau saya ingin mencari sesuatu, mengetahui sesuatu, saya langsung berhubungan kepada Allah. Ya Allah, berikan aku wahyu. Ya Allah, kasih tahu aku. Alangkah lemaknya mimpi itu, ya. Ternyata yang datang adalah, ya, jin ifrit. Ya. Jin ifrit, jin yang suka ngiprit, ya, datang kepada dia. Memberikan khayal, ya, memberikan hayalan macam-macam ini, ya. Ini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Islam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun, ya, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
tidak bisa ya diharap-harapkan oleh hambanya. Ketika hambanya butuh kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan untuk turun, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Kemudian juga ya sifat Allah Subhanahu wa taala al-maji, itu datang ya. Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada hambanya. Kapan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan waji'a yauma idzim bi jahannam. Atau pada hari itu neraka didekatkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datang, kemudian para malaikat dan makhluknya dalam kondisi yang bersaf-saf. Ya. Datang untuk apa? Untuk melakukan faslul qada, yaitu untuk memberikan al-hisab kepada hambanya yang sudah nunggu lama nanti di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datang dan memberikan hari perhitungan, hari hisab kepada hambanya semuanya. Wa hadhi sifat nau'uha qadim. Dan sifat-sifat Allah ini semuanya adalah waktunya yang lalu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah disifati dengan sifat-sifat ini dari zaman dahulu kala. Ya. Bukan hanya sekarang Allah disifati dengan sifat-sifat demikian, tapi dari zaman dahulu kala, ya, sesuai dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut sudah ya ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Wa ahaduha haditsatun, dan bisa jadi ya terjadinya adalah sekarang. Ya. Bisa jadi terjadinya adalah sekarang. Ya. Sifatnya itu memang sudah ada pada zaman dahulu kala, tapi bisa jadi terjadi sekarang. Seperti setiap malam terakhir, ya, sepertiga malam terakhir Allah selalu datang. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini. Wa ahadu haditsatun, dan bisa jadi terjadi sampai sekarang. Wa huwa muttasifun bi sifatai al-khalq war rizq azalan. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan dua sifat, menciptakan dan memberikan rizki, ya, dari zaman dahulu kala. Artinya Allah senantiasa menciptakan dan senantiasa memberikan rizki. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rizki. Ya. Coba kita lihat, kita renungkan, ya, berapa di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan dalam seharinya? Berapa makhluk Allah yang diciptakan dalam perut ibunya dalam setiap harinya? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menciptakan. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lam yakun ghairu muttasifin bihataini sifatain tsumma ittasafa bihima. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya dahulunya belum memiliki sifat ini. Kemudian ketika Allah melakukan ini baru dikasih sifat tersebut. Dahulunya Allah tidak memiliki sifat menciptakan. Ketika Allah menciptakan, maka Allah dikasih nama atau dikasih sifat menciptakan. Tidak mungkin, ya. Bukan seperti itu nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah disifati menciptakan, ya, dari zaman dahulu kala. Walaupun sekarang juga menciptakan, tetap Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ya. Kemudian wal istiwa wal arsy hasala ba'da khalqis samawati wal ard. Begitu juga yang lainnya, al istiwa, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, ya. Allah bersemayam di atas arsy itu memang dari zaman dahulu kala. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Dan setelah menciptakan langit dan bumi, Allah tetap bersemayam di atas arsy. Ya. Dan sampai sekarang pun Allah Subhanahu wa taala masih bersemayam di atas arsy. Kenapa? Karena itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ada dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, sampai yang akan datang. Ya, sampai hari kiamat kelak. Ya. Kemudian wan nuzul ila sama'i dunya hasala ba'da khalqis samawati wal ard. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hasala, yaitu terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala ya sudah memiliki sifat turun. Artinya sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah juga sudah memiliki sifat turun, ya. Jadi bukan Allah setelah menciptakan langit dan bumi kemudian Allah baru turun, enggak. Ya, dari zaman dahulunya ya Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat-sifat
itu. Wal maji'u fi qouli azza wa jalla wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala datang, ya. Ini adalah sifat yang akan datang. Allah sudah memiliki sifat ini, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan sifat ini kapan waktunya, nanti setelah terjadinya kiamat. Yahsulu yaumal qiyamati li faslil qada'i bainal ibad. Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada hamba-hambanya nanti setelah hari kiamat untuk melakukan hisab kepada hamba-hambanya. Wattisafuhu bikaunihi yaf'alu ma yuridu qadimun naw. Ya. Allah Subhanahu wa taala disifati, ya, dengan melakukan sesuatu yang Dia kehendaki. Ya. Allah melakukan sesuatu terhadap apa-apa yang dikehendakinya. Allah ingin melakukan ini, maka akan terjadi. Ya. Keinginan hamba itu di bawah keinginan Allah. Keinginan Allah itu berada di atas keinginan hamba. Apa yang Allah inginkan, walaupun tidak diharapkan oleh hamba, akan terjadi. Sesuatu yang diharapkan hamba dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi. Ya. Kemudian wa hadhil af'alu minal ahadil lati hasalat fil awqatil lati sya'allahu fi'laha fiha. Sifat-sifat ini yang disebutkan tadi, ar-rizq, memberi rizki, kemudian menciptakan, kemudian turun ke langit dunia, kemudian datang, ya, kemudian istiwa. Ini adalah sifat-sifat yang telah ada di dalam Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bidzatihi wa sifatihi wa huwal khaliq wa man siwahu makhluqun. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zatnya dan sifat-sifatnya adalah sang pencipta, dan makhluk semuanya adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa fi sifati syai'un makhluqun. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Ya, sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Ya, walaupun sama dengan nama sifat makhluk. Ya, Allah datang, manusia pun bisa datang. Tapi sifatnya manusia adalah makhluk, sementara sifatnya Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Wa asma'uhu la bidayatan litusammi biha, dan nama-nama Allah itu adalah bukan nama yang baru. Nama-nama Allah itu bukan nama-nama yang baru. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala azalan, dari zaman dahulu kala itu sudah disifati dengan nama-nama tersebut. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala fahiya ghairu muhdatsatin, dan nama-nama Allah itu bukan nama-nama yang baru. Artinya dari zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan nama-nama tersebut, sudah menyatakan dirinya memiliki nama-nama tersebut. Adapun yang mungkin orang-orang itu tahu, mungkin baru tahu. Ya, baru tahu. Ya, tapi bukan nama Allah Subhanahu wa taala yang baru, ya, hanya saja manusia itu yang baru mengetahuinya. Ya, ini perkataan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa taala lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an yakuna sifatu makhluqatan wa asma'uhu muhdatsatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada perkataan sifat-sifat Allah adalah makhluk, dan nama-namanya itu adalah nama-nama yang baru. Ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala baru mengetahui sesuatu kalau sesuatu tersebut baru terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala baru tahu, ya, bahasanya makhluk ini akan seperti ini, baru tahu kalau sudah terjadi. Ya, artinya mereka menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak meyakini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi apabila tidak terjadi, sesuatu yang tidak terjadi apabila terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan datang
apabila tidak terjadi, sesuatu yang terjadi apabila tidak terjadi. Ini Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi ya, sebagai manusia kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan hamba-hamba yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan beliau yang ke-11, ya, ucapan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang ke-11 adalah qauluhu kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dzatihi la khalqun min khalqihi wa tajalla lil jabali fasara dakkan min jalalihi wa anna al-Qur'ana kalamullah laisa bimakhluqin fayabid wala sifatan li makhluqin fayanfad. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Musa, yaitu dengan perkataan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkata dengan Musa. Ya. Ngobrol dengan Musa. Langsung bisaut wal huruf, dengan menggunakan suara dan dengan ada huruf-hurufnya. Adapun kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Ya, yaitu dengan yang pertama Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, yang pertama melalui mimpi. Yaitu ketika Rasulullah SAW tidur, kemudian Allah turunkan wahyu. Ini cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama melalui mimpi. Ya, Rasulullah tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan ayat Al-Qur'an. Ketika Rasulullah SAW bangun, Rasulullah SAW sudah hafal dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala turun kepada Muhammad SAW itu dalam bentuk, ya, malaikat Jibril menyerupai makhluk, ya, menyerupai manusia. Ya, kemudian beliau sampaikan secara langsung kepada Muhammad SAW. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara, ya, melalui min wara'i hijab. Artinya dengan menggunakan suara lonceng yang mendering. Ya, ada suara dering yang sangat keras sekali, yang itu yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW saja, yang lain tidak tahu. Ya, ini Rasulullah yang merasakan seperti suara lonceng yang melengking suaranya sampai membuat Rasulullah SAW capek merasakannya. Makanya ini yang dikatakan oleh Nabi, ini yang paling berat aku rasakan. Ya, sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan seperti suara lonceng di waktu musim dingin. Rasulullah keluar keringat. Ya, waktu musim dingin, ya, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu bagaimana dalam musim dingin yang terjadi di Arab Saudi. Ya, dinginnya itu kayak apa? Ya, mungkin orang yang merasakan hidup di musim dingin itu tidak mengeluarkan keringat. Tapi Nabi SAW sampai mengeluarkan keringat di musim dingin. Hal ini menunjukkan bahwasanya saking kerasnya, ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan, ya, suara lonceng yang sangat mendering. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, maka ini Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Ya, langsung dengan suaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang menjadikan Nabi Musa lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Ya. Makanya Nabi Musa dikatakan sebagai kalimullah, ya. Nabi Musa mendapatkan julukan kalimullah. Ya, orang yang diajak ngobrol langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua nabi di antara ada beberapa nabi yang punya nama, yang punya julukan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, apa julukannya? Khalilullah. Ya, Khalilullah.
kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang mencintai Allah di atas cinta kepada makhluk semuanya. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas mencintai semua makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya, menyembelih anaknya. Ketika itu beliau baru punya anak satu, belum punya Ishak, ya, tapi baru punya Ismail, ya, anak yang masih usia remaja yang sangat dicintainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memotong, maka dipotong oleh Nabi Ibrahim walaupun tidak mempan. Ya, ini untuk membuktikan bahwasanya cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah ini lebih tinggi daripada cintanya kepada makhluknya. Kemudian ujian kepada Nabi Ibrahim yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengasingkan istrinya dan anaknya Nabi Ismail pada itu yang masih kecil, yang masih balita, dipisahkan, ya, diasingkan di sebuah tempat yang tidak berpenghuni, tidak punya makanan, tidak punya sumber minuman, ya, tempat yang gersang semuanya, ya. Makanya bisa jadi kalau mungkin, ya, manusia di zaman sekarang mendapatkan perintah Allah tersebut, ini susah untuk dilaksanakan, karena tidak mungkin ada kehidupan setelah itu. Secara logika ketika istrinya dan anaknya ditempatkan di tempat tersebut pasti mati. Kenapa? Karena tidak ada sumber kehidupan. Pohon-pohon tidak ada, rumput-rumput tidak ada, sumber makanan tidak ada, sumber minuman tidak ada. Ya. Akan tapi karena dia yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau laksanakan dan pertolongan Allah itu datang di waktu yang dibutuhkan. Ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang di waktu yang dibutuhkan ketika Ibunda Hajar alaihi salam dia sudah kehabisan bekal, makanan habis, minuman habis, ya, anaknya nangis meraung-raung karena sudah tidak keluar air susu, ya, sampai beliau rela untuk lari, ya, dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Bukit Marwah ke Sofa 7 kali, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala pancarkan sumber air yang kita kenal dengan air yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu air Zam-Zam. Ya, ini Allah datangkan untuk Hajar alaihissalam dan untuk Ismail dan anak cucunya nantinya. Ya, sampai generasi kita ini. Wallahu taala alam, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.